Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya di pagi hari ini. Sembari santai teman-teman di weekend ya. Jangan lupa teman-teman gue sama keluarga keluar sebentar, jalan-jalan teman-teman ya. Karena mumpung hari libur teman-teman ya. Lumayan teman-teman memasuki bulan Ramadan teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support ya, baik dalam bentuk subscribe, yang like, yang nge-share juga terima kasih ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan menjadi apa-apa dan video yang sebaiknya tidak akan bermanfaat karena semua emiten yang saya bagikan adalah emiten semua teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin kalau saya telat untuk mengupdate dan menguploadnya, mungkin harap maklum aja teman-teman, saya juga punya kegiatan yang lain ya. Nah, teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Berkat doa teman-teman saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dan saya juga doakan kepada teman-teman supaya teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman itu dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, teman-teman, kita ulas sebentar nih. Ada beberapa komentar-komentar ya dari Saul Ahmad ya. Terima kasih, sehat selalu, amin ya. Terus moga-moga Bro Saul Ahmad juga dalam keadaan sehat walafiat, karena Bro Saul itu teman kita yang sering berkomentar. Terima kasih ya Bro. Dari Widianto ya, BP dan Bull kira-kira ada apa ya? Itu BP dan Bull itu disinyalir dia lagi direpokan atau lagi digadaikan teman. Jadi biasanya emiten-emiten yang lagi digadaikan itu pergerakannya terbatas, dan dia selalu ada pergerakan cuma terbatas teman-teman. Jadi ya diakumulasi terus teman-teman, tapi kenaikannya itu tidak signifikan, cenderung dibatasi batas bawahnya sama batas atasnya. Kadang-kadang kalau dikasih tahu sama sama eh, ketahuan sama bursa, kadang-kadang transaksinya mereka juga tahu, bursa juga itu dalam keadaan seperti itu, cuman ya dibikin normal, kadang-kadang disuspend seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau kadang-kadang seminggu 2 minggu lepasin lagi nanti, tapi pergerakan sahamnya itu tidak signifikan teman-teman. Mungkin nanti setelah selesai mungkin bisa diperjualbelikan secara bagus lagi, normal lagi ya. Mungkin nanti bisa dilihat dari volumenya teman-teman. Kalau volumenya cenderung dia stabil teman-teman, stabil rata gitu kadang-kadang. Nah, itulah yang menjadikan si emiten bibit sama bull itu kadang-kadang disinyalir sebagai itu teman-teman ya. Diakumulasi terus tapi kenaikan tidak signifikan. Oke. Mungkin sudah terjawab itu ya untuk bibit dan bull ya. Nah, untuk Bro Longsong Meng ya, minyamak terima kasih. Baik, sama-sama Bro ya. Terus untuk Bro Agapi ya 12 Humi, kenapa? Nanti kita bahas Humi ya. Terus untuk nitip GPSO udah belum di itu ya? Kita cek di sini GPSO deh. Udah saya masukin belum? Maksudnya GP mana? GPSO ada nggak? Oh belum ada, nanti kita masukin quote list ya. Terima kasih Bro Dodi ya. Terima kasih Bro Dodi. Terus dari Bro Mutewaki ya, WIRG ya. Bahas WIRG, sektor teknologi sangat menarik. Mungkin sekarang sektor teknologi lagi booming, lagi bukan booming, lagi tren-trennya teman-teman ya. Nanti kita bahas juga SMA. Pembahasan sebenarnya sudah selesai SMA, tapi kita akan bahas lagi nanti ya. Terus untuk BRRC dan Empau dari Bro Ipin JSS 4873. Baik, nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya, buat emiten teman-teman yang lainnya juga kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lebih dulu ya. Dari Bro teman kita nih dari Asri ya, dari teman kita ada yang nge-request Asri. Nah ini sebenarnya teman-teman, ini ada emiten-emiten yang salah kumpulkan. Jadi kalau kita baca satu-satu dari kolom komentar kan agak lama juga ya. Makanya saya kumpulkan aja dulu, saya kasih tanda lope, baru saya kumpulkan emiten-emiten yang mungkin ada yang beberapa komentar, langsung saya satuin aja di sini gitu teman-teman ya. Oke, untuk Asri ya. Untuk Asri garis penurunannya sudah dilewati teman-teman ya. Kita hapus dulu. Nah, ini dia menimbulkan garis penurunan yang baru, yaitu PR yang harus dikerjakan itu di area sini teman. Nah ini ada yang harus dikerjakan. Kenapa di sini ada si ekor hijau teman-teman, ada si ekor hijau. Lagi bagus teman-teman, lagi bagus. Ada yang kenaikan di sini teman, secara TA dulu ya, secara TA dulu. Nah ini
Secara teori bagi bagus. Cuma hati-hati di sini ada area gap dikit teman-teman ya. Ini area kenaikannya di angka 141. Hati-hati di angka 127. Nah, ini teman-teman di sini nih. Di sini ada gap kecil teman-teman, tapi sangat mengganggu gitu. Bukan teman-teman, cenderung sempurna teman-teman. Ini secara gap sempurna teman-teman ya. Ini sudah ketutup di sini teman, sudah ketutup, si kepala merah sudah ketutup. Nah, tinggal satu lagi di sini. Nah, ini sudah, ini udah sempurna teman. Tinggal di sini aja nih. Sorry. Satu kira di sini ada gap kecil, ternyata bukan ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman untuk si ASRI ini. 3 hari 4 hari ini ada pembuangan daripada bandar lokal dan poren. Perhatikan bandar poren dia cenderung ngejual. Bandar lokal juga kemarin ada sempat pengambilan, ternyata lagi 3 hari terakhir juga ngejual. Nah, untuk si bandar poren teman-teman yang ngejual lumayan teman-teman ya. Kemarin aja ngejual sampai 6 miliar ya. Kita cek deh untuk poren tanggal 21 si ASRI ini. Si AKBKYU broker besarnya ngejual teman-teman ZP yang masuk cuman sedikit ya. Terus kita lihat untuk domestiknya. Ternyata domestiknya itu CCNICP keluar tapi GRYP FZ masuk ya. Tapi ada si EP sih bagus teman-teman nih. Si EP bagus ya. YJ juga cuma sedikit doang ya. Kalau kita gabungkan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 19 ya, 19 Februari. Nah, domestiknya itu yang keluar ada PD, ada RX ini lokal teman-teman ya. Akun lokal ZP sama BBI broker bagus keluar teman-teman ya. Untuk porennya AK sama ZP yang keluar banyak teman-teman ya. Si TP 9,1 juta doang. 9 juta doang ya ngambilnya. Nah, secara MA sebenarnya sudah bagus teman-teman ya. Si ASRI secara MA sudah bagus. Berarti ini secara MA-nya sudah bagus, cuman dia meninggalkan yang namanya jejak penurunan di angka 128 ya. Cuma kalau lagi jejaknya tinggal tunggu aja teman-teman ya. Apabila yang sekarang ini si MA 10-nya bisa terus bertahan dan melewati si kepala merah yang saya gariskan di 142 teman-teman, kemudian dia akan menuju ke angka 150. Tapi kalau dia jeblos teman-teman secara MA-nya dia MA sebelumnya jeblos karena si bandar lokal dan cenderung jualan, maka cenderung dia akan turun ke angka 127 teman-teman ya. Kita akan cek si ASRI ini posisi di mana. Ini secara MA sudah bagus teman-teman ya. Si ASRI secara MA sudah bagus ya. 1 tahunan lagi posisi murah teman-teman, kita cek untuk 10 tahunan. Nah, 10 tahunan juga dalam posisi murahnya teman-teman ya. Ada harga murah di 90 teman-teman ya. Saya punya nggak tahanan 90? Ada di sini. 106 di angka 87 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dia tidak jatuh karena sekarang itu dalam posisi sebenarnya bukan murah lagi, murah banget teman-teman ya. Ini udah bikin step 1, step 2, nah mudah-mudahan ini step 3. Udah bikin step 3 secara garis besar sudah bikin step 3 ya. Ini step 4-nya cuman kejeblos teman-teman ya. Tadi yang saya tadi gariskan tuh kejeblos teman-teman ya. Nah, mungkin ini si MA10 sudah mulai di bawah candle, sudah menuju ke atas juga. Mudah-mudahan besok ada dorongan teman-teman ya, karena si bandar lokal itu sama bandar cenderung jualan. Maka berharapnya ya sama si bandar lokal dan poren untuk ngambil lagi ya. Karena ketika si bandar poren dan si bandar poren ngambil, teman-teman perhatikan bandar poren ngambil ada kenaikan kan. Tapi setelah bandar poren ngejual, di sini ada penurunan. Makanya ini berharap sama si bandar lokal dan poren. Ini kenapa kata jualan kok naik? Karena dimakan sebelah kanannya teman-teman ya. Sama siapa? Sama domestik teman-teman, sama teman-teman kita dimakan YPGRXL yang makan. Karena mungkin ini MA10 sudah mulai di bawah candle. Karena biasanya MA10 di bawah candle menuju ke atas itu ada area untuk kenaikan teman-teman. Juga sudah ngasih tanda kok kenaikan 141. Apabila jebol area sini teman-teman di area berapa 133, kemudian dia akan turun lagi ke bawah untuk menjemput PR-nya di sini nih. Menjemput PR-nya mungkin akan diberikan harga termurah lagi teman-teman ya. Ya juga soalnya kemarin juga diberikan harga termurah lagi kan di angka berapa nih? Di angka 90-an ya, 87 sekitar 89697. Tapi saya punya harga termurahnya itu di angka 87-nya teman-teman ya. Nah, habis itu tidak lagi ada lagi teman, berarti yang termurah 87. Nah, teman-teman tinggal bisa kalau teman-teman istilahnya gini teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan yang beli sini ulah MA10 nih. Nah, teman-teman nanti melakukan di sini berapa sih kemungkinan turunnya?
36% contoh teman-teman. Nanti apabila turun di 20% contoh, kan itu yang termurahan di sini. Saya akan ngambil contoh akan average di sini lagi. Nah, di 20% pas banget di sini kan 20%. Kapan ngambil? Nah, ketika begini lagi teman-teman. Planningnya seperti itu. Kalau turun. Nah, terus apabila dia dari sini teman-teman tidak kuat lagi nanjak, maka akan average lagi di harga sini kan. Nah, jadi teman-teman mungkin punya average nanti di harga segini sekarang di 105, ataupun mungkin di bawahnya di bawah 100 lah mungkin teman-teman ya. Pertama mungkin average harga segini jadi di harga 117, ketika average di harga 106. Nanti ketika average lagi ketika di sini di 87 mungkin teman-teman bisa average harga sini 101-an lah teman-teman ya. Nah, teman-teman habis dua kali average teman-teman udah berhenti karena sudah di harga murahnya, tinggal tunggu aja. Biasanya dia up lagi ya, karena berdasarkan berdasarkan sejarahnya dia up lagi setelah harga dikasih harga termurahnya. Sini juga sama nih. Ketika di harga kasih harga termurahnya teman-teman di 125, ini kan sudah mulai di angka berapa nih? 137, kemarin sudah di angka 128, 127 gitu kan. Nah, apabila naik teman-teman mau take profit di harga berapa? Contohnya mau ke pas MA 200 silahkan gitu. Ada juga sini target di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya itu melakukan seperti itu. Kalau saya ngambil sekarang, nah saya akan melakukan apa gitu. Nah, ketika turun kita akan ambil terjelek dulu teman-teman kalau turun gitu kan, karena wah ini udah bagus nih CMA tapi kok ini isiannya kurang kurang serak nih, karena Simbana lokal dan Simbana Polri cenderung jualan. Oke, saya tunda dulu deh gitu kan, bisa jadi seperti itu. Tapi teman-teman kalau yang sudah terlanjur ngambil ya udahlah, istilahnya saya ambil dulu nanti apabila dia turun ke area sini akan saya average gitu kan. Kapan nge-average ketika di sini? Ketika MA10 seperti ini lagi di bawah teman-teman ini lagi. Karena kecenderungan untuk MA10 di bawah karena untuk naiknya ada teman-teman. Ketika MA10 di bawah karena kenaikan ada. Perhatikan ketika MA10 di bawah candle kan. Nah, ada kenaikan sedikit kan lumayan teman-teman. Contohnya dari level berapa nih? Dari level 142 dijual di 1150 kan lumayan berapa tik gitu kan. Juga sama nanti kalau contohnya di sini, di sini nih turun lagi gitu kan. Maaf sebentar teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memahami ya. Jadi kenapa harus ambil di MA10? Karena MA10 itu disinyalir dia akan uptrend teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Juga sama MA10 nih contohnya teman-teman ngambil di MA10 seperti ini ya. Kadang-kadang ngeprank betul, kadang-kadang ngeprank teman-teman karena mereka juga kalau nggak begini tidak ada yang makan barang-barang dia karena niat mereka tuh jualan teman-teman. Jadi sekarang itu si asli lagi jualan dulu, perhatikannya jualan dulu. Maka teman-teman kalau mau nyari harga terbawahnya ya di sekitar sini teman-teman ya. Ada dua harga terbawahnya itu ya, ada angka 106 di angka 187. Nah, mudah-mudahan dikasih teman-teman ya. Tapi secara emas ini sudah mulai bagus, sudah mulai ke atas. Mungkin ya turun-turun dikit, kecuali kalau dia sudah mulai sini harus hati-hati 127. Kenapa? Karena dia akan area PR-nya. Kalau PR-nya kejemput saja akan baik-baik saja. Tetapi kalau PR-nya istilahnya dijebol, ya kemungkinan akan ke angka 105 teman-teman untuk menjemput PR berikutnya. 105 adalah PR, di 87 juga adalah PR. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus melakukan planning apapun. Contohnya mau ngambil sekarang, apabila terburuknya turun ke berapa, nanti kalau naik juga teman-teman akan take profit di harga berapa. Seperti itu. Lanjut ada Heli teman-teman ya. Heli. Jadi saya tidak melihat dari segi LK dulu teman-teman, hanya lihat dari lukisan market maker aja ya. Heli target penurunan sudah dijemput teman-teman, perhatikan ya. Kita hapus dulu, berarti dia sudah mulai. Nah, ini kalau dia bisa melewati 237 lagi berarti dalam posisi downtrend ya. Di sini udah pertahanan kuat seekor kembar teman-teman, di sini sama seekor kembar juga tapi kejebol. Sekuat-kuatnya ekor kembar tetap kejebol. Nah, ini teman-teman ada tanda-tanda kenaikan di angka berapa nih? 268. Di sini juga ada teman-teman di angka 281 teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Ini ada si ekor hijau udah ketutup sekarang di sini teman-teman ya. Tapi MA10 lagi menuju ke bawah, hati-hati ya. Di sini ada tanda kenaikan di sini. Di level 280. Nah, kita lihat teman-teman si Heli ini posisinya di mana. Makanya kenapa harus ada lihat yang 3 garis ini teman-teman ya, biar kita tahu posisi
Jangan sampai kita beli di harga 100 aja kepahalan. Ini 10 tahun. Perhatikan teman, 10 tahun itu dia di up, dilongsorkan. Emiten yang dilongsorkan teman-teman ini ya. Tapi di up dulu ya dari 193 ke angka 600, artinya emiten yang dilongsorkan. Nah, emiten yang dilongsorkan waktu tahun 2018 ternyata bisa di up lagi di angka 723 teman-teman, setelah perjalanan berapa tahun tuh? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya, sekitar 7 tahun. Nah, dia adalah emiten yang ada bandarnya. Kenapa ada bandarnya? Perhatikan ketika dia dijebloskan ke harga terendahnya ya, di angka 67, 65, 67, dan dia di up mampu sampai ke 500 lagi, diturunin lagi ke harga paling bawahnya di 74, di up lagi sampai harga 700, diturunin lagi, di up lagi. Nah, ini adalah emiten yang punya bandar. Ya teman-teman, tunggu aja di bawah. Setiap dia istilahnya setelah naik tinggi pasti dikebawahin. Perhatikan, dikebawahin. Nah, ini juga sama, dikebawahin juga, ini juga sama, dikebawahin aja. Artinya teman-teman tunggu aja di bawah. Mungkin bisa dilepa-lepa antara 140 teman-teman, yang mungkin di sinilah paling rendahnya di angka. Takutnya nggak dikasih kecuali ke harga bawah gitu kan, karena siklusnya siklus berapa tahunan nih, dari tahun 2023 dari 2018 gitu kan, sekitar 5 tahunan baru dikasih harga terendahnya. Nah, ini juga sama di angka 100, mungkin di angka 100-an lah teman-teman ya. Karena posisinya si Heli ini dalam posisi downtrend. Itu untuk jangka waktu agak panjangnya teman. Jadi kita tahu teman-teman ya. Nah, ini juga lagi di downtrendin dulu teman-teman, tapi dalam posisi dia itu diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan, bandar lokal ngambil dari 19 November teman-teman ya. Lagi 19 November. Nah, ini terus diambil sama bandar lokal. Poren bagaimana? Poren semenjak dia jualan, dia vakum dulu dari tanggal 27 Desember sampai tanggal 10 Januari. Setelah itu dia ngambil pelan-pelan. Bukan ngambil pelan-pelan, ngambil jarang-jarang tapi ngambil. Tapi cenderung ke atas. Nah, teman-teman perhatikan itu ya. Nah, jadi si Heli ini saya punya tahanan di angka 156 dulu teman-teman. Ke bawahnya ada enggak? Ada di 115 ya, itu ke bawahnya. Jadi mungkin angka di 157 teman-teman ya, 157 mungkin itu ada area untuk baru. Karena di sini disinyalir teman-teman, ini kan udah membentuk seekor merah teman-teman ya. Nah, ini tinggal tunggu aja. Ini kan seekor hijau ketutup sama seekor merah. Kalau besok dia opennya dari harga sekarang, penutupan sekarang, cenderung dia akan mungkin akan uptrend dikit ya. Cuman kalau dia opennya open atas lagi teman-teman, meninggalkan jejak seekor merah, kemungkinan dia akan turun kembali karena secara MA dia masih menuju ke, mungkin nanti ada kenaikan sedikit, bisa ke angka dulu 268, 2672. Kalau dia nggak kuat, dia angka ke angka 281 teman-teman, berarti dia mau melanjutkan penurunan lagi ke level berikutnya di 157. Karena berdasarkan sejarahnya dia itu, dia harus turun dulu teman-teman, harus turun dulu ke level terendahnya baru dia di up kembali teman-teman. Oke teman-teman ya, nikmatin nanti kenaikan sementaranya aja teman-teman ya. Ini juga harganya kan masih di angka 200-an teman-teman ya. Ini 59 untuk PRS-nya 59. Jadi masih dalam posisi mahal teman-teman ya. Nah, lebih baik teman-teman tunggu aja di level apa istilahnya, kalau dia bisa melewati ini teman-teman di angka 237, berarti dia mau downtrend teman-teman. Kalau downtrend, kalau dia dipantulkan di sini berarti oke, kita nyari kenaikan sementara aja, mungkin bisa ke level 330 ataupun ke angka yang terendahnya di angka 281. Nah, dia tuh tidak bisa melewati angka 314 selama berapa kali? 1 kali, 2 kali teman-teman ya. Ini yang percobaan ketiga kalinya apakah bisa berhasil? Saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu untuk menjemput PR-nya, karena kecenderungan si Heli ini adalah di kebawahin dulu selevel serendah-rendahnya di angka 100-an teman-teman ya. Mungkin dia akan uptrend kembali, mungkin bisa tengahnya di sini teman, di angka 188 ataupun di angka yang saya gariskan di angka 157, mungkin di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Heli ini. Smart Money bagaimana? Kita cek. Smart Money sudah mulai ngumpul teman-teman, itu adalah area perlawanannya, mungkin nanti ada kenaikan sebentar, manfaatin itu aja. Oke, untuk Heli seperti itu ya. Tapi secara MA lagi mau menuju ke bawah. Ada buat teman-teman ya, buat terlepas daripada kepemilikan emitennya, saya hanya melihat dari segi lukisan market maker aja teman-teman ya. Ini posisinya si buat ini memang MA10 sudah mulai di bawah karena, tapi ingat lagi menuju ke bawah. Ingat MA10 lagi menuju ke bawah. Kita gedein dikit deh teman-teman ya. Saya ingin lihat ada celah nggak di situ.
Nah, perhatikan teman-teman, ada celah agak sedikit sempit teman di sini nih. Ini ada area penurunan untuk mengerjakan PR-nya, yaitu si gap. Di sini juga ada si ekor merah, teman-teman, si ekor merah. Ini adalah area penurunannya. Perhatikan MA10 lagi menuju ke bawah. Tapi dalam ke bawahnya ini ternyata dia mendekat jejak untuk kenaikan di angka 168. Nah, itu teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi antara kenaikan sama penurunannya sudah terlihat jelas di sini, maka perhatikan teman-teman untuk penurunannya bisa ke level 149, bahkan saya pingin ke sini dulu teman-teman buat ini ke angka 132 untuk menjemput PR-nya. Sedikit sih ada PR-nya, cuman saya pikir itu lebih baik teman-teman. Nah, ini untuk si bandar lokal dan bandar porennya. Bandar poren cenderung ngambil teman beberapa hari ini ya. Nah, perhatikan bandar poren teman, dia ngambil dari sejak tanggal 17 Februari. Kita cek 17 Februari. 17 Februari untuk poren. Untuk poren udah ngambil semuanya kan teman-teman, ngambil semuanya. Broker porennya udah ngambil, CC, BKAK udah ngambil. Udah bagus teman-teman ya. Pengambilan sudah bagus teman-teman ya. Smart money juga sudah berkumpul dengan baik. Perhatikan ya, udah tinggi-tinggi cuman belum terlalu sering ya. Hanya jarang-jarang aja, tinggal tunggu aja yang seringnya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngambil tapi keluar dikit-dikit. ngambil 3 hari jual 1 hari, ngambil 2 hari buang 1 hari, ambil 1 hari juga buang 1 hari juga, sama teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini buat ini lagi kan ini ada salah satu konglomerat juga masuk ke sini teman-teman, lagi diambil sama bandar poren. Ingat ya, bandar poren sudah ngambil di saham buat ini, ada CC, ada BK, ada AK. Nah, ini pengambilan dari bandar poren bagus, ini posisi downtrend. Maka teman-teman lebih baik tunggu aja konfirmasi di 147-nya. 147 dia cenderung kejebol teman-teman, kemungkinan dia akan harus menyebut lagi PR di angka 132 ya. Ini mungkin ada kenaikan sementara, bisa kalau diturun lagi teman ke level sini teman, kenaikan sementara nanti ya. Bisa ke level 167 kalau nggak ke angka 158. Sore ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah bot akan di up? Saya pikir sih kalau punya konglomerat mas, selama porennya masih ada teman-teman, kadang-kadang konglomerat itu yang nguasain itu poren teman-teman ya. Tapi selagi poren juga kadang-kadang harus dibantu juga sama bandar lokal. Bandar lokalnya kalau nggak ngegigit juga ya nggak bakal ngegigit lagi. Kita cek nih dari tanggal 12 November. Mumpung masih dekat teman-teman, November 12 November sejak IPO ya. Kita olkan teman-teman. Dari 10 juta baru 1,47 ya. Ini sedikit, masih sedikit. Ini uangnya si Ode teman-teman. Si Ode lagi keluar 4,7 miliar. Nah, ini teman-teman kita yang ngambil kebanyakan 10 miliar 371 teman-teman ya. CC ngambil 308. Kalau untuk dari porennya kita lihat porennya ada si CC, ada JP, ada BK juga ngambil 3, terlalu banyak teman-teman, perhatikan ya. CC cuma ngambil 300 ya teman-teman kita yang banyak, maka hati-hatilah. Biasanya kalau yang dikuasain teman-teman kita mungkin akan distabil, makanya dia suka diturun. Kenapa? Buat si teman-teman kita juga, aduh ini turun terus tuh akhirnya ya pada cut loss teman-teman ya. Ini emiten yang di up duluan teman-teman, tapi dia karena punya ada isu konglomeratnya 139 ya, wajar kalau dia diturunin lagi. Nanti juga akan di up kok teman-teman, tenang aja, di sini banyak tanda-tanda kenaikannya. Ini kemungkinan diturunin deh karena pingin ngambil di harga murahnya dan pingin teman-teman kita pada katos. Perhatikan aja kalau teman-teman kita pada katos ya. Tanggal sekarang 371, contoh teman-teman kita kurangin dulu deh ke 17 hari 371 nih. Ada penambahan enggak? 376, berarti sudah pada cut loss kan. Dari tanggal 17 nih 376. Ketika ke tanggal 21 kan, jadi 371 berarti 5.000 lembar, 5.000 lot sudah keluar, artinya sudah cut loss ataupun take profit lah istilahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi terus dikurangin ke pemilikan daripada retail. Nah, ini kesempatan turun ke bawahnya itu untuk diambil sama bandarnya, baik bandar lokal ataupun poren.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya, karena si MA 10 lagi menuju ke bawah, jadi tetap harus hati-hati, bisa ke level 147 kalau nggak menembus PR-nya di angka 131, mudah-mudahan sampai 131 aja ya. Semangat Madu juga sudah bagus, barang poin juga sudah masuk, tinggal bandar lokal aja nih yang belum melakukan pengambilan secara signifikan. Oke teman-teman, sekian dulu dan terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti di episode berikutnya, sampai di bagian berikutnya teman-teman ya, bagian ketiga berarti ya. Oke, ciao.